Sebagai manusia pasti kadang-kadang kita memiliki rasa malas gitu ya. Rasa malas ini seringkali juga berpotensi untuk mengurangi potensi kita untuk bisa berhasil. Karena ketika malas, kita pasti jadi tidak melakukan take action. Dan kalau kita tidak take action, sudah pasti kita tidak akan tahu hasilnya apakah berhasil atau belum berhasil. Dan yang pasti tidak akan berhasil karena tidak ada action. Itu adalah salah satu challenge yang dirasakan oleh banyak orang ketika dia mau berhasil. Kadang-kadang challenge-nya itu bukan dari eksternal dirinya, bukan dari luar dirinya, tetapi justru di dalam dirinya sendirilah yang menjadi challenge-nya. Salah satunya adalah rasa malas tadi. Banyak orang yang lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang mungkin kesenangan jangka pendek dibandingkan kesenangan jangka panjang. Contoh misalnya, dia lebih milih main game daripada bekerja, padahal bekerja akan menentukan kesuksesannya dia. Tapi kenapa kok dia lebih memilih main game? Karena dia ingin merasakan kesenangan jangka pendek. Dia pingin yang cepet gitu ya. Kalau bisa happy-nya sekarang, gak usah nunggu besok-besok. Nah, akhirnya dia menggunakan game tadi. Karena ketika main game tadi, dia berhasil naik level, dia berhasil mendapatkan reward misalnya. Dan itu membuat jadi satu reinforce untuk dirinya. Akhirnya dia ketagihan main game. Dan akhirnya dia jadi malas bekerja karena dia merasa saya mendapatkan perasaan bertumbuh, perasaan sukses melalui game ini. Padahal itu ya hanya semu kayak gitu ya. Kecuali gamenya memang bisa dimonetize dan dapat penghasilan, it's okay. Tapi kalau misalnya dalam konteks ini adalah game tadi tidak menghasilkan, hanya having fun saja, ya percuma karena tidak menghasilkan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Itu karena memang orang itu cenderung untuk mengutamakan kesenangan jangka pendek dibandingkan kesenangan jangka panjang. Dia nggak mau tuh merasakan pain-nya jangka pendek gitu ya. Dia lebih memilih kesenangan jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Kayak contoh misalnya dia lebih memilih merokok, padahal dia tahu itu kesenangan jangka pendek, tapi jangka panjangnya dia akan sengsara, akan sakit gitu ya, karena kan berpotensi memberikan penyakit. Sedangkan kalau misalnya dia hidupnya tidak merokok, ya mungkin dia merasa tidak fun gitu, kurang fun. Tapi ya dari jangka panjang dia akan mendapatkan banyak benefit dalam hidupnya. Rasa malas itu adalah ketika kita salah memberikan asosiasi. Ketika kita memberikan asosiasi bahwa bekerja itu sengsara, lalu bermain itu nikmat, itu akan membuat kita cenderung memilih untuk yaudah deh, main aja leh, gak usah kerja. Nah, itu jadi males. Karena kita mengasosiasikan main itu kesenangan jangka pendek dan bekerja itu sengsara. Nah, maka dari itu, perlu untuk mengubah asosiasinya. Jadi kita mulai mengasosiasikan kalau bermain game secara berlebihan, itu sengsara. Sedangkan kalau kita mulai start bekerja mulai dari sekarang, itu membuat kita jadi jauh lebih happy. Itu untuk masa depan kita, oke? Jadi, untuk mengubah rasa malas itu adalah kita harus mengubah asosiasi. Coba tanyakan, kalau misalnya saya main game sekarang, kesempatan-kesempatan apa yang akan saya tidak dapatkan? Kesempatan apa yang hilang? Pain-nya apa kalau saya terus-terusan main game seperti ini? 2 tahun lagi saya jadi seperti apa? 5 tahun lagi seperti apa? 10 tahun lagi seperti apa? Nah, itu dikaitkan. Rasa sakit tadi dikaitkan dengan main game tadi. Lalu, untuk bekerja, kita kaitkan dengan pleasure atau kenikmatan. Coba ditanyakan, kalau saya bekerja sekarang, kalau saya bekerja giat sekarang, rajin, apa kesenangan atau kenikmatan yang akan saya dapatkan di masa depan? 2 tahun lagi saya bisa jadi apa? 5 tahun lagi saya bisa jadi apa? Saya bisa punya apa? 10 tahun lagi hidup saya seperti apa? Nah, kaitkan dengan pleasure atau kenikmatan. Dan itu akan membuat perubahan asosiasi. Dari yang awalnya, main aja lah. Kita menjadi lebih memilih untuk, yes, saya harus bekerja untuk masa depan saya. Jadi, teman-teman bisa mengubah asosiasi tadi, ya, dari yang mengkaitkan bermain dengan kenikmatan, nah diubah. Jadi main itu adalah sengsara, tapi kalau kita bekerja, dari yang mungkin awalnya sengsara, itu kita kaitkan dengan kenikmatan. Dan kita juga bisa tambahin pertanyaan. Supaya bekerja saya jadi jauh lebih nikmat, saya harus seperti apa ya? Nah, nanti muncul tuh. Oke, kerjanya sambil dengerin musik, kerjanya sambil dengerin podcast, atau apa. Tanyakan pada diri Anda, gimana caranya agar teman-teman juga bisa menikmati prosesnya. Oke, jadi ditanyakan seperti itu. Sehingga kita tidak terjebak dari rasa malas, lebih memilih kegiatan yang tidak produktif dibandingkan yang produktif untuk masa depan. Ingat bahwa orang sukses itu dia mau menunda kesenangan jangka pendek demi kesuksesan dan kesenangan jangka panjang. Bukan sebaliknya, mengutamakan kesenangan jangka pendek dan mengabaikan kesenangan ataupun kesuksesan jangka panjang. Oke, thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast ini.
Semoga bisa bermanfaat dan semoga menginspirasi. Teman-teman juga bisa share konten ini agar semakin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Dan kita juga bisa connect di Instagram, silakan follow @andreasberdes, dan teman-teman juga bisa DM di sana. Dan nanti pertanyaannya juga akan bisa saya bahas, saya jawab melalui podcast. Oke, thank you teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua.